Tugas UTS pembelajaran IPS. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agus Nurendisa Dwi Ningtyas, NIM 1262052132221 dari kelas PGMI 5 Do. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan IPS dan mengapa IPS penting dalam kurikulum sekolah dasar? Pengertian ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Ilmu pengetahuan sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan suatu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu-ilmu sosial, sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. IPS penting dalam kurikulum sekolah dasar karena IPS membekali anak didik dengan pengetahuan sosial yang berguna untuk masa depannya, keterampilan sosial dan intelektual dalam membina perhatian serta kepedulian sosialnya sebagai sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam merealisasikan tujuan pendidikan nasional. Pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan 4 komponen utama dalam pembelajaran IPS di tingkat MI atau SD. 4 komponen utama dalam pembelajaran IPS yaitu yang pertama guru, yang kedua siswa, yang ketiga metode pembelajaran, dan yang keempat tujuan pembelajaran. Pertanyaan yang ketiga, mengapa guru harus mengajarkan tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS, MI, atau SD? Mata pembelajaran IPS merupakan salah satu pembelajaran yang sangat penting. Oleh karena itu, warisan budaya dimasukkan dalam kurikulum dan buku pembelajaran IPS. Terkait dengan transmisi aktif warisan budaya, penting untuk menetapkan tingkat inkorporasi warisan budaya yang penting untuk melestarikan struktur masyarakat yang unik. Dalam kurikulum, elemen mata pembelajaran sosial yang termasuk dalam mata pembelajaran yang dievaluasi pada tingkat konten dan menentukan kesadaran siswa ilmu sosial tentang warisan budaya. Mendefinisikan unsur-unsur warisan budaya yang termasuk dalam kurikulum IPS dapat dianggap penting untuk mengidentifikasi permasalahan pembelajaran IPS. Selain itu, kepekaan mahasiswa dalam mata kuliah ilmu sosial ditentukan untuk warisan budaya yang penting bagi generasi muda. Pertanyaan nomor 4. Bagaimana berita dan media sosial dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik? Adapun dampak positif, penggunaan media sosial memberikan dampak yang sangat positif, terutama dalam melakukan interaksi secara sosial, politik maupun ekonomi. Penggunaan media sosial memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, baik teman, keluarga yang tidak memungkinkan dilakukan melalui face-to-face karena faktor jarak. Kita dapat mengirimkan informasi yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat. Begitu pula dalam mengakses informasi yang kita butuhkan. Sedangkan dampak negatif media sosial, penggunaan media sosial juga dapat memberikan dampak yang negatif terhadap masyarakat. Seperti yang kita lihat sekarang, media sosial dijadikan media untuk menanamkan kebencian terhadap orang lain dengan mengunggah kata-kata atau gambar yang tidak etis sehingga kebangun rasa tidak senang dan benci terhadap seseorang. Pertanyaan yang kelima, praktekkan dan analisislah pembelajaran dalam kelas mulai dari pendekatan strategi, metode, dan teknik. Di dalam video praktek pembelajaran ini, saya menggunakan yang pertama pendekatan pemecahan masalah dengan masalah lingkungan yang tidak bersih dan bagaimana respon peserta didik terhadap permasalahan tersebut. Yang kedua, menggunakan strategi problem based learning. Di sini saya akan menyuruh peserta didik untuk menemukan solusi dari masalah yang ada di atas dan menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, saya akan menggunakan metode kelompok. Di sini saya akan membuat beberapa kelompok untuk mendiskusikan permasalahan tersebut dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Yang keempat, teknik pembelajaran. Di sini saya akan menggunakan teknik pembelajaran mengaktifkan kelompok dengan pertanyaan kelompok.
Di sini guru membagi anggota kelompok, kemudian siswa disuruh untuk berdiskusi tentang materi yang telah didapatkan, kemudian mempresentasikannya hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, di sini siapa yang tidak hadir? Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kita akan mempelajari tentang kebersihan lingkungan. Ada yang tahu apa sih kebersihan lingkungan itu? Menjaga kebersihan sekolah. Menjaga kebersihan sekolah sangatlah penting karena kebersihan lingkungan merupakan hal terpenting untuk menciptakan kesehatan lingkungan, sehingga tercipta lingkungan yang indah dipandang, nyaman, dan tentram. Adapun cara kita menjaga lingkungan, yang pertama membuang sampah pada tempatnya, yang kedua melaksanakan piket di dalam kelas, yang ketiga melakukan kerja bakti, dan masih banyak lainnya. Baik anak-anak, di sini Ibu mempunyai dua contoh gambar. Di sini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dan kalian berdiskusi tentang bagaimana tanggapan kalian tentang gambar tersebut dan apa solusinya. Setelah berdiskusi, Ibu meminta kalian untuk mempresentasikannya hasil diskusi kalian. Nah, anak-anak, setelah kalian berdiskusi tentang menjaga kebersihan lingkungan tersebut, kalian jadi tahu kan pentingnya kita menjaga lingkungan di sekitar kita. Baik anak-anak, sekian materi dari Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, semoga apa yang telah Ibu sampaikan bermanfaat dan dapat dipahami. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya. Terima kasih.